Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ufran MSI selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas G serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hak milik dalam surat Al-Maidah ayat 38. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Kumalasari dengan NIM 2120220. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu hakikat hak milik, teori hak milik potensi investasi dunia akhirat, dalil hak milik berdasar Al-Quran, serta analisis investasi akhirat adalah hak milik sejati. Materi yang pertama yaitu hakikat hak milik. Hak milik menurut KUHP Perdata dirumuskan dalam pasal 570 menyatakan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hal itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Harta atau kekayaan yang kita miliki ini pada dasarnya adalah milik Allah. Bukti kepemilikan itu tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 109, yang artinya milik Allah apa yang ada di bumi dan kepadanya dikembalikannya segala urusan. Kepemilikan Allah adalah kepemilikan yang hakiki, bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam langit maupun di bumi dengan segala isinya, selain pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pewaris yang hakiki. Sebaliknya, kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang tidak hakiki. Kepemilikan manusia hanya bersifat semu dan sementara. Materi yang selanjutnya yaitu teori hak milik potensi investasi dunia akhirat. Investasi merupakan persiapan seorang untuk jangka waktu yang sangat panjang dan menguntungkan. Dalam pandangan Islam, ada dua model investasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu investasi dunia dan investasi akhirat. Investasi akhirat tidak melulu hanya dengan amal soleh kita. Seluruh amal soleh atau ibadah kita akan terputus ketika kita meninggal dunia, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sedekah jariah seperti membangun masjid, membangun sumur untuk orang banyak, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang selanjutnya anak yang soleh, di mana kesalehan anak tersebut merupakan hasil kerja keras orang tuanya. Agama Islam mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak tersebut menjadi investasi pahala bagi orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Untuk investasi yang di dunia, seorang muslim berusaha mempersiapkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Berapapun banyak dan apapun modelnya, investasi dunia yang dimiliki seseorang tidak akan bertahan lama dan abadi. Dalam Islam, investasi akhirat itu disebut sedekah jariyatuh, investasi abadi, harta yang diinfakkan dan dikeluarkan di jalan Allah dalam bentuk zakat dan infak, sedekah, hibah, hadiah, serta wakaf akan mengalir menjadi multimanfaat. Dengan melakukan investasi akhirat, sesungguhnya ia meraih dua keberuntungan, yaitu keberuntungan di dunia, ia akan merasakan sentuhan kepedulian berbagi bersama orang lain, baik dengan harta, ilmu, atau keahlian. Sedangkan keuntungan di akhirat, ia akan merasakan pahala yang berlipat dan tidak terputus sampai hari kiamat. Materi yang ketiga yaitu dalil hak milik berdasar Al-Quran. Dalil hak milik berdasar Al-Quran ini yaitu surat Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi orang yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir dari Quran Surat Al-Maidah ayat 38 ini yang pertama yaitu tafsir Al-Maragi. Pada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, barang siapa mencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangannya, hei para ulil amri, para hakim dan para pemerintah, yaitu telapak tangannya sampai pergelangan.
Ayat yang selanjutnya, jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Maksud dari ayat tersebut, potonglah tangan pencuri itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai atas balasan atas perbuatan usaha yang buruk dan sebagai cegah dan pelajaran bagi orang lain. Ayat yang terakhir, wallahu azizun hakim. Maksudnya bahwa Allah telah meletakkan had-had dan hukuman-hukuman sesuai dengan hikmah yang sesuai dengan maslahah. Jadi, apapun yang Allah perintahkan pastilah mengandung maslahat dan tidak melarang sesuatu hal kecuali yang memuat kerusakan. Seolah-olah Allah berfirman, bersikap tegaslah kalian terhadap para pencuri, maka potonglah tangan dan kaki mereka satu persatu. Tafsir yang selanjutnya yaitu tafsir Al-Asr. Di dalam ayat diterangkan bahwa hukuman ini dijatuhkan ialah sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, sehingga orang yang akan mencuri berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian. Sebab selama hidupnya dia akan membawa tanda terus ke hadapan halayak ramai, sebab tangannya tak ada lagi. Hukum potong tangan bukan kejam dan bukan hukum yang telah kolot. Hukum itu adalah dari Allah yang menentukan hukum yang tepat bagi pengacau ketentraman, perusak hubungan masyarakat. Dalam hal ini, Tuhan tidak mengenal iba atau kasihan, sebab si pencuri itu sendiri pun tidak mengenal iba, kasihan kepada orang yang telah dia aniaya. Tetapi Tuhan bijaksana, karena Tuhan memerintahkan tiap-tiap orang mencari penghidupan dengan harta yang halal. Yang terakhir, tafsir Al-Lubab. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini menjelaskan sanksi hukum bagi pencuri lelaki dan pencuri perempuan, yakni yang mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik penuh orang lain yang dirampas oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat ini. Keduanya terancam saksi dipotong pergelangan tangan mereka sebagai pembalasan duniawi bagi pencurian yang mereka kerjakan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal yang serupa. Materi yang terakhir yaitu analisis investasi akhirat adalah hak milik sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kekayaan sejati ada di dada. Hal ini menekankan bahwa sebenarnya persoalan anggapan bahwa seseorang tersebut kaya atau miskin adalah murni masalah mental. Seseorang bisa merasa kaya walaupun memiliki sedikit harta karena ia berlapang dada dan selalu mensyukuri nikmat yang ada. Harta yang ia miliki digunakan untuk meningkatkan amal dan ibadah. Seorang muslim diperbolehkan mempunyai cita-cita untuk menjadi orang kaya, asalkan niat tersebut untuk memperkuat agama. Namun, Allah juga tidak mengharuskan seseorang manusia menjadi orang yang memiliki kekayaan harta. Kewajiban mencari rezeki diperintahkan agar seseorang berusaha sesuai kemampuannya, sedangkan hasil akhir menjadi keputusan Allah. Kekayaan juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Pengertian ini diartikan sebagai perintah untuk memanfaatkan harta yang dimiliki untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kedudukan harta dan kekayaan tidaklah boleh sejajar atau lebih tinggi dari kedudukan iman dan ibadah kepada Allah. Maka sebagai seorang yang beriman harus memahami kekayaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan digunakan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.